Oke, selamat malam semua. Hari ini hari Sabtu tentunya ya, kita buatin dulu untuk outlook 1 minggu ke depan, diperuntukkan untuk tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Mei tentunya. Cuman sebelum masuk ke teknikalnya, kita bahasin dulu dari segi fundamentalnya ya. Hari Selasa itu ada Jerman, indeks harga konsumen itu diperkirakan kalau data sebelumnya itu kan 0,4% ya, diperkirakan ya ada sedikit kenaikan, cuman aktualnya berapa nanti kita akan cek lebih lanjut. Tetapi dari jam setengah 8 malamnya di hari Selasa itu indeks harga produsennya itu diperkirakan juga tetap. Cuman yang penting adalah di jam 9 ini ada pers conference-nya daripada Powell atau pidatonya ya. Ini nanti yang akan nge-trigger akankah indeks dolar itu melemah kembali atau justru penguatan, itu nanti kita akan dapetin datanya setelah jam 9 malam tentunya. Data yang penting itu tanggal 15 Mei atau hari Rabunya ya. Ini lumayan padat dari segi Amerika, itu ada indeks harga konsumen, retail sales-nya yang diperkirakan kalau dari kita lihatin dari data sebelumnya ini ada penurunan yang lumayan tentunya. Aktualnya berapa ini yang akan ngedorong selain dari hasil daripada pidatonya Powell itu nanti di hari Rabu ini akan ngedorong volatility yang gede di pair yang berhubungan dengan USD tentunya ya. Kalau dari data sebelumnya ini kan lumayan juga angkanya, tetapi dari perkiraan itu kan penurunannya itu kalau kita lihat itu lumayan signifikan, tapi aktualnya berapa nanti kita akan cek lebih lanjut. Tetapi kalau data itu nanti yang keluar adalah di bawahnya perkiraan, secara otomatis mungkin kita akan ngeliatin pelemahan dari segi USD itu yang cukup signifikan sekali. Tetapi kalau datanya ini nanti di atas dari perkiraan, apalagi ada beberapa data yang rilisnya itu nanti angkanya di atasnya dari data yang sebelumnya, ini bisa berpotensi USD akan menguat secara signifikan tentunya. Terakhir adalah di hari Kamisnya, itu ada PDB dari Jepang ya, cuman perkiraannya masih belum keluar. Di jam setengah 8 ya, ini adalah klaim pengangguran yang akan menjadi fokus minggu depan tentunya. Jadi kesimpulannya, kalau dari segi fundamental, kalau kita lihat ini ya, berpotensi USD ini mungkin akan ada pelemahan, tetapi nanti aktualnya berapa nanti kita akan cek lebih lanjut ya. Tapi kalau dari data perkiraan ini berpotensi untuk minggu depan ini USD ini berpotensi ada pelemahan sebelum terjadi penguatan lebih lanjut. Balik lagi ke teknikalnya dari segi indeks dolar. Untuk yang minggu ini kan udah beres ya, udah selesai penurunannya di hari Jumat di update video terakhir itu. Resisten weekly atau saat ini berubah menjadi support ya, 105.14 ini mampu menahan pergerakan ketika turun ke bawah, dan ini pas banget ketika menyentuh level area tersebut harga langsung reject ke atas. Zona supply ini break, tetapi dari segi penutupannya harga ini nempel di level area resisten kedua daily ya yang berada di 105.13. Karena ini udah selesai, jadi ini saya hapus dulu. Selanjutnya adalah saya tarik dulu untuk weekly-nya ya, Vivo Custom-nya saya tarik dulu untuk menentukan batasan support resistennya. Kalau kita lihatin dari segi time frame weekly ya, zona over untuk indeks dolar minggu depan ini, support 3 dan support 4 itu berada di kisaran level area 104.14 sampai dengan 103.92 atau zona yang di blok biru ini tentunya. Kemudian batasan untuk overnya atau sebagai resistennya itu, resisten 3-nya itu nempel di histori di minggu yang sebelumnya ya tentunya, yang berada di 106.47. Resisten 3 dan 4 itu di kisaran 106.47 sampai dengan 106.700 pembulatan ya. Jadi kalaupun misalkan terjadi high volatility, pelemahan daripada segi USD atau indeks dolar ini berpotensi menuju 104 sampai dengan 103.92 kalau misalkan terjadi harga ini penurunan. Tapi kalau penguatan itu fokusnya 1 minggu ke depan ini adalah di 106.700 untuk pergerakan. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1, minggu depan ini pergerakan itu diawali dari zona tengah atau sebagai pivot weekly. Jadi ini sedikit lebih hati-hati. Berpotensi ini mungkin akan sideways dulu di hari Senin. Batasan sideways adalah level area garis abu-abu ya yang berada di 105.19 sampai dengan batasan atas itu 105.41 tentunya ya, atau zona yang di blok abu-abu. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4, kita cek dulu. Support pertama itu berada di 105.00 sebagai physical price levelnya, kemudian support 2 itu di 104.57, kemudian support 3 dan 4 tadi sudah kita bahasin ya, yang berada di 104.14 sampai dengan 103.92. Resisten pertama itu berada di 105.600, kemudian resisten kedua itu 106.00, R3 dan 4 itu 106.47 sampai dengan 106.700. Kita fokus dulu di antara R1 dan R2 karena pergerakan ini nanti
diawali dari zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 105.300 atau zona yang di garis kuning ini ya. Hati-hati, berpotensi ini mungkin kalau kita lihatin dari segi time frame 4 ini masih ada potensial terjadinya drop, base drop. Fokusnya adalah 105.00 atau yang sebagai support pertama weekly. Nanti kita cek lebih lanjut kalau misalkan indeks dolar itu nanti harga ini turun dan mampu keluar daripada zona yang di blok abu-abu ini, masih ada potensial ini mungkin akan menguji level area support yang berada di 105.00. Kemudian nanti kita akan cek reaksinya ya, karena berkaitan dengan data fundamental yang akan rilis di hari Selasa dan Rabu. Nanti kita akan cek di level area 105 ini, akankah ini nanti indeks dolar itu pelemahannya berakhir di sini atau justru malah bablas di level area support 2 104.57 sebelum harga ini keangkat ke atas kembali menuju level area. Mungkin sementara untuk batasan untuk minggu depan ini adalah 106 terlebih dahulu kalau misalkan indeks dolar ini terjadi penurunan lebih lanjut. Tetapi kalau misalkan indeks dolar ini harga keangkat ke atas dan keluar dari zona yang di blok abu-abu, levelnya ini masih tetap terbatas. Itu ada area lagi di atas zona yang di blok biru ini, tentunya adalah di antara 105.600 sampai dengan 105.74 atau sebagai history high di minggu ini untuk menentukan batasan untuk minggu depan ya. Ringnya sih masih terbatas kalau misalkan harga ini keangkat ke atas. Dengan catatan ya, yang pertama dia harus mampu keluar dari zona yang di blok abu-abu ini. Kalau misalkan nanti terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya, selama dia koreksinya itu nanti harga itu tidak mampu bergerak ke bawah, di bawahnya 105.19 atau pembulatan 20 ya, ini masih ada potensial ini mungkin akan retest di zona pertama atau level area resisten untuk minggu depan ini yang berada di antara 105.600. baru nanti kita liatin reaksinya di sini, akankah ini nanti jebol atau tidak. Kalau misalkan tidak jebol, berpotensi ini mungkin indeks dolar akan menuju support pertama weekly yang berada di 105.00. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk minggu depan ini indeks dolar ini masih ada potensial mungkin akan lanjut kedorong ke bawah terlebih dahulu. Batasannya adalah zona pantau pertama 105.00 sampai dengan support 2 104.57 tentunya ya. Sebelum indeks dolar ini melakukan ataupun lanjut ke angkat ke atas kembali, nanti berkaitan juga dari segi data fundamental itu yang penting yang mesti diantisipasi untuk minggu depan. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold, kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, kenaikan ya setelah harga jebol atau break di 2360 ya, harga ini kan keangkat ke atas kembali dan level areanya itu berada di 2370. Ini sudah saya update di video yang sebelumnya. Harga ini setelah turun ke bawah, ini tidak mampu bergerak di atasnya level area resisten yang berada di 2370 atau sebagai resisten 2 weekly untuk minggu ini. Kemudian reject, penutupan itu berada di kisaran 2360 ya. Jadi sesuai di video yang sebelumnya. Karena level ini sudah berakhir ya untuk minggu ini. Jadi ini saya hapus dulu. Kemudian masuk ke time frame weekly, saya tarik dulu untuk Hippo customnya untuk menentukan high low supaya kita dapetin untuk batasan-batasan support resisten yang diantisipasi untuk pergerakan minggu depan tentunya ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame weekly, zona over atau sebagai resisten 3 dan 4 itu berada di 2450 sampai dengan 2472. Ini kalau misalkan terjadi high volatility atau misalkan dari segi fundamental yang akan rilis di hari Selasa dan Rabu itu kalau misalkan negatif untuk USD, berpotensi ini tidak menutup kemungkinan akan menguji level area 2450 sebagai zona over untuk minggu depan. Tapi jangan lupakan karena di bawah ini juga ada zona over sebagai support 3 dan 4-nya juga, yang di kirinya ini bertumpuk dengan rally base rally kuat atau sebagai zona demand tentunya, yang ini masih fresh, belum dites sama sekali, yang berada di 2220 sampai dengan 2198 sebagai S3 dan S4-nya. Resisten 2 itu berada di 2407, R1 itu berada di 2364. Zona tengah atau sebagai pivot itu berada di kisaran 2335. Support 1 berada di 2306 dan support 2 itu berada di 2263. Kalau kita perkecil dari segi time frame H4. Untuk minggu depan ini, karena pergerakan itu akan diawali di atasnya pivot dan di bawahnya resisten pertama weekly yang berada di 2364, ini masih ada berpotensial ini mungkin kalau dari segi time frame kecil terkoreksi ke bawah menguji atau retest di level area zona tengah sebagai pivot weekly yang berada di 2335. Dan di sini sebagai berpotensi level area sideways yang mungkin bisa digunakan atau dijadikan acuan ya. Kalau misalkan terjadi sideways adalah perhatikan zona yang di blok abu-abu. Level areanya adalah 2324 sampai dengan 2346. Ini potensial kalau misalkan turun ke bawah sebelum harga naik kembali
berpotensi ya, ini mungkin koreksi sideways baru ada potensial up kembali kalau misalkan gold ini mampu tutup di atasnya 2346 setelah terjadinya koreksi di zona yang di blok abu-abu. Jadi kesimpulannya untuk minggu depan ini saya lebih fokus dulu. Yang pertama adalah kita liatin dulu dari kiri ya, zona rally base rally-nya atau yang kelihatan nempel di support pertama weekly. Ini adalah zona yang kita antisipasi untuk minggu depan kalau misalkan terjadi penurunan secara tajam. Kurang lebih ya level areanya itu di kisaran 2304 sampai dengan kurang lebih di kisaran 2317. Ini lumayan gede untuk zona demand-nya. Jadi ini mesti kita waspadai kalau misalkan penurunan ekstrim selama zona demand ini nanti bertahan kalau misalkan terjadi penurunan ke bawah dan tidak di break. Hati-hati, ini mungkin akan berpotensi ini menuju ke 2407 terlebih dahulu. Jadi tetap waspada untuk pergerakan gold minggu depan, apalagi gold ini sensitif dengan perang, itu yang pertama. Apalagi di minggu yang lalu itu kita lihatin Cina itu juga ngeborong emas sebagai aset atau sebagai devisanya, itu tontonan ya tentunya di tanggal, kalau nggak salah tanggal 8 kemarin, 8 atau 9 kemarin, itu bisa dicek. Jadi masih ada potensial ini mungkin dari jangka pendeknya ini tidak menutup kemungkinan gold ini akan keangkat ke atas terlebih dahulu, tapi kita juga mesti liatin dulu batasan-batasan untuk minggu ke depan ini sejauh mana kalau misalkan harga ini bergerak ke atas. Jadi balik lagi ke level areanya. Kalau kita liatin dari segi time frame 1, karena ini kan hari Jumat menjelang penutupan market ini kan juga ada sedikit sideways, itu yang pertama ya. Yang kedua, harga itu tutup di bawahnya level area resisten yang berada di 2364. Yang kita liatin saat ini itu kan low terdekat atau sebagai support minor ini kan berada di 2357. Perhatikan di kiri zona yang nempel di kisaran level area pivot ya. Di sini kan juga ada rally base rally. Jadi ini kita bisa tendain dari segi time frame kecilnya itu sebagai zona demand kedua untuk minggu depan, yang mungkin ini di antara zona orange ini ya, dua zona orange ini mungkin berpotensi ini mungkin akan menjadi zona kuat tentunya kalau misalkan terjadi ke bawah. Jadi mungkin ya saya akan ancang-ancang cari setup buy untuk gold ya, tapi saya mesti pastikan dulu ketika nanti gold ini koreksi ke bawah dari segi time frame kecilnya, dua zona yang mesti saya antisipasi adalah di 2335, yang kedua adalah 2306. Di sini saya akan cek terlebih dahulu akankah mampu menahan pergerakan ketika terjadi penurunan. Batas maksimal pertama adalah zona yang di blok abu-abu ini sebagai level area toleransinya ya, karena di sini juga ada rally base rally juga, ini mepet banget zonanya. Kalau misalkan terjadi koreksi dan zona yang di blok abu-abu ini mampu menahan pergerakan ketika turun ke bawah, satu kondisi aja, mungkin saya akan ancang-ancang cari setup buy kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid tentunya. Dua level yang mesti saya pantau untuk re-entry ataupun cari setup pembelian itu di atasnya 2235 sampai dengan 2335 sampai dengan 2346. Ini saya akan pantau untuk ancang-ancang cari setup buy tentunya, tapi dari segi targetnya TP1 itu berada di 2378 sampai dengan TP2 2407 terlebih dahulu. Ini ruang geraknya sih lumayan gede juga ya. Tetapi hati-hati, skenario ini akan tercancel kalau misalkan data fundamental yang akan rilis di hari Selasa dan Rabu ini ternyata positif untuk USD. Berpotensi untuk gold ini bisa aja mendadak drop secara signifikan langsung menuju di kisaran level area support 2 weekly yang berada di 2263. Jadi tetap waspada untuk minggu depan ini, karena data yang akan rilis untuk minggu depan ini adalah kunci untuk ngeliatin inflasi, itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai untuk mengambil kebijakan akankah suku bunga itu dipertahankan, dinaikkan, atau justru akan ada pemotongan di tahun ini. Jadi kalau menurut saya minggu depan ini adalah data penting yang mesti kita liatin untuk pergerakan market satu minggu ke depan ini ya tentunya. Sementara selama zona yang di blok abu-abu ini kalau misalkan tidak dijebol ke bawah, saya tetap mungkin akan cari setup buy terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan sedikit aja zona yang di blok abu-abu ini kejebol, mungkin skenario buy saya akan tercancel. Saya akan tetap cari setup sell, tetapi saya mesti liatin dulu koreksinya, batasan koreksinya itu. Yang pertama mungkin yang sebagai zona pantau pertama adalah di antara 2335 sampai dengan 2346. Ini zona pantau untuk cari ancang-ancang setup sell pertama kalau misalkan zona yang di blok abu-abu ini dengan batasan terbawah 2324 ke break. Kemudian kalau misalkan ini gagal ketika terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya dan harga mampu bergerak ke atas, tentunya mungkin saya akan cari setup sell itu berada di kisaran di antara 2357 sampai dengan 2365. Ini mungkin dua level area untuk cari ancang-ancang setup sell dengan target sebagai swingnya itu 2263. Dengan catatan konfirmasinya adalah sebagai zona tengah untuk minggu depan
yang berada di batasan terbawah 2324 ini kejebol, mungkin saya nggak akan cari setup buy. Tetapi kalau tetap bertahan, mungkin saya akan ambil setup buy dengan targetnya itu berada di kisaran batas maksimal adalah 2407. Jadi kesimpulan sebagai akhir untuk gold minggu depan ini ya ada dua planning. Karena pergerakan ini masih tertahan di kisaran level area resisten pertama, hati-hati terjadinya koreksi dari segi time frame kecil. Pantau dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Zona yang di blok abu-abu kuncinya adalah di antara 2346 sampai dengan 2324. Ini lumayan lebar karena setup ini bukan untuk scalping ya. Jadi ini lebih ke swing pergerakan 1 minggu sampai dengan 2 minggu ke depan. Jadi tetap antisipasi, tetap waspada. Kalau misalkan harga ini ternyata tertahan di level area zona yang di blok abu-abu sebagai batasan terendah, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, bebas pilih. Intinya adalah selama ada konfirmasi pembalikan arah, entah itu doji, hammer, ataupun konfirmasi pembalikan arah yang lain atau mungkin contoh bullish engulfing ya. Kuncinya adalah liatin dulu kalau misalkan harga yang pertama adalah bergerak mampu di atasnya 2335 atau dari segi time frame H4 maksimal adalah daily. Itu mampu tutup atau bodinya ya, bukan shadownya yang ini. Tapi kita lihatin dari segi bodinya ini nanti kalau misalkan mampu tutup di atasnya 2335 ini mungkin oke. Kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup buy dengan targetnya TP pertama itu berada di 2380 pembulatan ya. Mungkin bisa taruh sedikit di bawahnya. TP2 maksimal adalah 2407. Kemudian ini mungkin akan terkonfirmasi lebih valid kalau misalkan harga ini mampu keluar atau bergerak di atasnya zona yang di blok abu-abu ini mungkin oke. 60% ini mungkin akan menuju ke atas terlebih dahulu ya, dengan catatan zona yang di blok abu-abu ini harus bertahan tidak dijebol ke bawah. Tetapi kalau misalkan penurunannya ini nanti zona yang di blok abu-abu ini batasan terendah 2324 ini dijebol ke bawah, secara otomatis skenario planning saya untuk minggu depan untuk ancang-ancang cari setup buy ini akan tercancel, digantikan dengan setup sell. Dua level yang mungkin saya akan pantau adalah kalau misalkan terjadi koreksi batasan pertama tidak mampu bergerak di atasnya 2346, mungkin saya akan cari konfirmasi pembalikan arah. Harga mampu bergerak di bawahnya pivot, mungkin baru saya pikirkan masuk ke market dengan targetnya TP1 itu berada di 2306 sampai dengan 2300 itu sebagai TP1, TP2 itu berada di 2263. Ini skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah setelah jebolnya daripada zona yang di blok abu-abu ini, kalau misalkan dari segi time frame kecilnya ini nanti koreksinya itu ternyata lebih tinggi lagi, saya lebih prefer itu nunggu di kisaran di antara 2357 sampai dengan 2365 pembulatan. Selama harga itu nanti setelah terjadinya koreksi dan tidak mampu bergerak ke atas, di atasnya 2365, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya 2306 sebagai TP1, TP2 itu berada di 2263. Ini tentunya sih lebih oke, ini gede banget ya, jadi tetap waspada. Memang untuk minggu depan ini potensial terjadi high volatility. Kesimpulan akhir, ini saya gambar dulu, planning buy itu akan ada lagi kalau misalkan koreksi dari segi time frame kecilnya itu tertahan di level area blok abu-abu. Saya ulang sedikit ya. Kemudian konfirmasi pembalikan arah yang pertama cari sendiri di antara 2335 sampai dengan 2346. Nanti silahkan cari sendiri dapatnya di harga berapa. Cuman sebagai batasan untuk stop loss itu taruh di sedikit di bawahnya 2320 sebagai batasan untuk stop loss. Sementara karena polanya belum terbentuk ya, ini saya taruh di tengah-tengah dulu ya. Ya anggap aja biar adil gitu aja ya. Kemudian jarak untuk stop loss 220 pip, hati-hati. Kemudian sebagai target pertama itu ruang gerak sekitar 375 pip, TP2 itu ruang gerak sekitar 670 pip yang berada di 2407. Ini kalau misalkan zona yang di blok abu-abu ini tidak dijebol ke bawah. Kalau misalkan dijebol ke bawah, secara otomatis planning buy ini akan tercancel, digantikan dengan ancang-ancang ataupun cari planning setup sell dengan catatan yang pertama kita lihatin dulu. Kalau misalkan itu nanti setelah break di level area 2324 ini terjadinya koreksi dari segi time frame kecil. Selama batasan itu nanti koreksinya yang pertama adalah tidak mampu bergerak di atasnya 2346, tentunya saya lebih oke. Kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah ya, kalau misalkan digambar ya ini kan anggap aja turun, jebol, kemudian koreksi di atasnya pivot yang berada di 2335. Nah, kuncinya adalah 2346. Kalau misalkan harga ini tidak mampu bergerak ke atas, mungkin saya akan mulai masuk ketika harga ini turun balik dan bergerak di bawahnya 2335. Ini mungkin saya mulai masuk ke market
dengan batasan untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 175 pip sebagai batasan untuk stop loss. Dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 290-an pip pembulatan, TP2 itu ruang gerak sekitar 700 hampir 20 ya, 720 pip lah anggap aja pembulatan. Jadi ini skenario yang kedua kalau misalkan zona yang di abu-abu ini di break ke bawah. Kemudian alternatif kalau misalkan terjadi koreksi yang lebih tinggi di atasnya 2346, batasan untuk cari ancang-ancang setup sell itu mungkin ya kalau misalkan terjadi koreksi lebih tinggi selama harga ini tidak mampu bergerak balik di atasnya 2365, tinggal tunggu aja, perhatikan zona yang di blok abu-abu. Selama nanti ya, kalau misalkan harga ini bergerak ke atas, tidak break di 2365 di atasnya pembulatan, mungkin saya akan cari konfirmasi pembalikan arah. Dan kalau misalkan harga ini sudah keluar daripada zona yang di blok ini, mungkin saya akan mulai masuk ke market tentunya. Tetapi karena ini setupnya untuk swing, jadi hati-hati, pikirin baik-baik. Stop loss itu 230 pip, jadi hati-hati. Karena volatility-nya juga gede. Sebagai targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 500 pip. TP2 ya tentu saja ini hampir 1000 pip. Pembulatan itu kurang lebih sekitar 940 pip, ini sebagai target maksimal untuk minggu depan kalau misalkan terjadi high volatility, apalagi didukung dari segi fundamental kalau misalkan data yang akan rilis dari kalender ekonomi itu surprise positif untuk USD. Dan pernyataan Fed kalau misalkan ya misalkan untuk tahun ini mungkin tidak ada pemotongan suku bunga, itu yang mesti diantisipasi ya. Kalau misalkan kata-kata itu keluar, berpotensi secara mendadak ini bisa langsung turun di 2263. Tetapi begitu juga sebaliknya. Yang saya khawatirkan tentunya ya di hari Rabunya ya, ketika rilis dari data ataupun kalender ekonomi itu yang mungkin saya akan pantau untuk menentukan pergerakan akankah USD ini menguat atau melemah kembali ya. Oke, mungkin itu aja untuk gold ya. Untuk pair forex nanti kita akan update lebih lanjut tentunya ya. Sebagai kesimpulan akhir, hati-hati minggu depan ini volatility-nya gede. Saran saya adalah pikirin baik-baik, taruh stop loss itu saran saya adalah di atas 100 pip karena ini volatility-nya gede. Satu hari itu pergerakan bisa mencapai 250 sampai dengan 400 pip pun ini mampu, dan itu bisa ditempuh dalam waktu satu hari. Jadi tetap waspada, jangan overload, jangan overtrade. Kalau misalkan kegedean lotnya ya 0,01 di akun standar, gunakan akun sen itu misalkan ya satu lotnya di akun sen itu sama dengan 0,01 lotnya di akun standar. Untuk rekomendasinya untuk akun sen silahkan cek di deskripsi tentunya ya. Jadi sekali lagi jangan overload, jangan overtrade, jangan dianggap video ini sebagai sinyal karena ini bukan sinyal. Lanjutannya adalah nanti kita akan update di hari Senin ya, setelah open market pergerakan itu nyampe mana dan apakah ada entrian ya yang bisa dijadikan untuk entrian masuk ke market. Dari segi day trade apakah ada atau tidaknya nanti kita akan update setelah open market di minggu depan ini tentunya ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe.